Hai, Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan upload lagi terkait tentang program APB tahap ketiga tahun 2021. Video ini merupakan video keempat kami membahas program ini. Jadi cek sebelumnya ya, agar nanti bisa mengikuti prosedur dan tahapan dalam proses pendaftaran. Di video kali ini kita akan mendiskusikan terkait tentang sasaran dan jenis karya untuk program APB tahap 3 tahun 2021. Karena banyak di antara teman-teman yang masih kebingungan apakah saya bisa mendaftar program ini dan jenis karya apa yang harus saya upload. Di video kali ini kita akan jawab secara tuntas setuntas-tuntasnya agar teman-teman bisa segera gercep langsung mendaftarkan. Karena pembukaan tahap 3 masih dibuka ya. Untuk penutupannya biasanya kalau kalau tidak salah biasanya kalau sudah penuh itu langsung ditutup teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman kita, para pejuang bantuan sosial, agar yang lain juga mendapat informasi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Berkah buat kita semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa Direktur Jenderal Kebudayaan Himar Farid mengatakan, Kemdikbud melakukan pendataan peserta APB sudah memasuki tahap ketiga teman-teman. Tahap pertamanya sendiri yaitu sudah disalurkan kepada 10.107 pelaku budaya. Sementara di tahap 2 ada 49.107 pelaku budaya yang dalam tahap seleksi. Jadi tahap 1 ini sudah 100% sudah diterima oleh penerima bantuan, sedangkan tahap 2 masih juga menunggu. Kemudian untuk tahap ketiganya sendiri ini masih berada pada tahap verifikasi dokumen dan karya yang telah dikirimkan oleh teman-teman yang mendaftar. Untuk kapan dan berapa lama proses verifikasi itu nggak tentu teman-teman. Bahkan ada juga yang 1 hari itu selesai verifikasi, tapi ada juga yang 1 bulan dari tahap kedua nggak terverifikasi. Nah, ini tergantung dari dokumen dan data yang teman-teman input di form pendaftaran APB yang telah disediakan. Oke, jelas ya informasi sementaranya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang berhak untuk program ini teman-teman. Kemudian yang kedua, jenis karya yang bisa diajukan seperti apa. Nah, 2 diskusi ini kita akan bahas, semoga dapat membantu dan memberikan gambaran secara umum, secara khusus kepada teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di video pada channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Karena banyak sekali informasi tentang bantuan sosial, baik itu prakerja, UMKM, BPNT, PKH, dan program-program lainnya. Dijamin teman-teman gak bakal ketinggalan informasi deh. Dan pastikan agar teman-teman gak ketinggalan informasi, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika kami mengupload video terbaru, teman-teman adalah orang yang pertama mendapat notifikasi ini. Semoga berkah buat kita semua teman-teman. Nah, lanjut. Informasi ini merupakan informasi valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran, karena informasi ini langsung kami ambil dari sumbernya, yaitu dari website yang ada digunakan untuk proses pendaftaran. Nah, jadi teman-teman, pelaku dan karya budaya dalam program APB tahun 2021 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pelaku budaya yang berprofesi sebagai pencipta karya, dan pelaku budaya yang berprofesi sebagai pekerja budaya atau pekerja seni atau juga artisan. Jadi ingat ada 2, pencipta karya dan pekerja budaya. Kita akan bahas kedua ini. Yang pertama, pelaku budaya yang berprofesi sebagai pencipta karya seperti seniman, peneliti, sutradara film, perupa, komponis, koreografer. Jadi ada 6 yang termasuk dalam pelaku budaya yang berprofesi sebagai pencipta karya. Oke teman-teman ya, semoga kalian masuk ke 6 ini. Lalu jenis karyanya seperti apa?
Bukti karya yang dapat berupa bentuk salinan karya yang diciptakan oleh sang penerima bantuan. Contohnya yaitu pertama adalah kajian ilmiah. Jadi teman-teman yang S1 kemudian jurusan seni dan punya kajian ilmiah terkait tentang budaya atau seni, itu sangat bisa mendaftar teman-teman. Kemudian juga bisa puisi, prosa, notasi musik. Kemudian yang kedua adalah rekaman suara atau musik yang teman-teman buat. Kemudian yang ketiga, rekaman video yang menampilkan diri atau wajah dari penerima bantuan yang berupa film pendek, film cerita panjang, dokumenter, rekaman video pertunjukan teater, rekaman video pentas wayang, video tari si penerima bantuan, rekaman video pentas musik, dan lain sebagainya. Oke ya, intinya poin ketiga tadi yaitu harus menampilkan wajah teman-teman sebagai pendaftar. Contoh dalam bentuk image atau citra digital yaitu foto karya seni rupa, fotografi, jadi bagi teman-teman yang suka mengambil gambar menggunakan kamera atau kamera HP boleh, sangat bisa mendaftar program ini. Ilustrasi, lukisan, komik, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam pencipta karya. Poin pertama ya. Jadi, poin pertama sudah jelas ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas atau ada contoh karya yang belum kami sebutkan, bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar atau tanyakan saja di kolom komentar. Kami tunggu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pelaku budaya yang berprofesi sebagai pekerja budaya, pekerja seni atau artisan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ahli tata panggung, ahli tata suara, ahli rekaman, ahli tata rias, kurator, ahli manajemen seni. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pengelola kegiatan budaya dan lain-lain. Jadi yang ketujuh ini juga termasuk bisa mendaftar di program APB tahap ketiga tahun 2021. Nah, yang menjadi pertanyaan contoh karyanya seperti apa, Bang? Jadi, intinya untuk poin kedua yaitu keterlibatan dalam satu atau beberapa aktivitas budaya yang telah dilaksanakan. Oke, jadi keterlibatan pendaftar dalam satu atau beberapa aktivitas, jadi boleh satu ya, budaya yang telah dilaksanakan. Oke, nah contohnya seperti apa? Foto atau video dokumentasi yang menunjukkan sang penerima bantuan sedang terlibat dalam sebuah produksi karya yang menampilkan diri atau wajah dari penerima bantuan. Kemudian, review atau berita ulasan jurnalistik yang sudah terpublikasi tentunya yang mencatat bahwa si penerima bantuan terlibat dalam kegiatan pembuatan karya. Kemudian dapat juga berupa rekaman suara atau video seseorang atau beberapa orang pemain musik yang menunjukkan atau mengaransemen lagu milik orang lain dengan catatan kredit lagu harus ditulis. Jadi bagi teman-teman yang suka mengcover lagu kemudian ada sedikit perubahan di lagu tersebut, istilahnya aransemen lah ya, itu sangat-sangat bisa mendaftar program ini. Jadi teman-teman buat rekaman yang maksimalnya itu 50 MB kemudian di-upload pada menu unggah karya. Semoga jelas ya teman-teman. Kalau nggak jelas ditanyakan saja. Kalau sudah lolos, bagaimana Bang? Nah, proses pencairannya ke bank itu seperti apa? Nah, jadi dua pertanyaan ini akan kita balas dan buatkan video berikutnya agar terpisah nih dari video ini ya teman-teman, dan pastinya tim catatan guru sudah dapat informasi validnya terkait dua pertanyaan tersebut. Akan tetapi semoga dengan pembahasan video terkait tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, kemudian jenis karya apa yang boleh diupload dan bisa dan mudah terverifikasi, jadi
teman-teman sudah mendapat gambaran. Oke, jadi nggak perlu ragu dan nggak perlu bertanya-tanya lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin video kali ini kita cukupkan sampai sekian saja. Nanti kita akan upload lagi untuk video terbarunya terkait tentang proses pencairan di bank. Semoga dapat membantu teman-teman yang mendaftar program ini. Sekiranya ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan saja. Atau ada masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan sekali lagi, bantu kami agar terus berkarya dengan cara mudah teman-teman. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar nanti ketika kami juga mengupload video terbaru, teman-teman adalah orang yang pertama mendapat notifikasi ini. Oke teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi dari mara bahaya yang sering-sering terjadi pada awal tahun ini. Dan kita doakan semoga teman-teman yang terkena musibah di Kalimantan Selatan, kemudian gempa bumi juga diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan ketegaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah buat kita semua. Dan kami akhiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.